Cuma upload lagi ke YouTube nggak boleh habis. Saya upload lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul ke-78 sini membuat natif tentang mahasiswa dan jurusan yang menghubungkan antara tampilan dengan database menggunakan PHP-MyAdmin. Jadi yang pertama itu ada index sebagai tampilan untuk menampilkan pada desktop. Jadi yang pertama itu membuat HTML-nya terlebih dahulu dengan titel CRUD jurusan dan mahasiswa. Nah, di sini sedikit modifikasi halamannya supaya lebih bagus. Jadi pada body itu saya menggunakan Arial sans serif dan marginnya 20, line height-nya 1,6, dan di tabel itu lebarnya 100%. Kemudian border collapse-nya menggunakan collapse dan margin bottom-nya itu 20 px. Nah, untuk tabel header dan tabel data itu bordernya 1 px, garisnya itu 1 px dan warnanya putih. Posisi teksnya itu ada pada sebelah kiri. Nah, input select button padding 8 px, marginnya 5 px, lebarnya 100 px, dan boxnya itu menggunakan border box. Button, kemudian ada button hover. Button hover ini gunanya untuk bila ditekan itu akan menampilkan sedikit animasi. Nggak ada gunanya sebenarnya. Jadi untuk button delete tuh, button edit itu hanya diubah warnanya red, kemudian ada blue, kemudian di hovernya itu merah gelap dan biru gelap. Nah, di ukuran kotaknya itu 10 px dan atasnya atas bawahnya itu 10 px, pinggirnya 5 px. Nah, di sini kan membuat satu CRUD kan. Nah, untuk menghubungkan antara PHP dan HTML itu kita menggunakan function con query, yang artinya itu kita menuliskan sintak pada seperti di Laragon, di terminal Laragon, untuk mengisi atau membuat database. Nah, jadi database-nya itu sudah terbuat dengan tampilan yang menampilkan ID jurusan dan mahasiswa. Jadi di sini di jurusan itu saya membuat ada 5 baris, yang artinya itu ada 5 jurusan dan ada 4 mahasiswa. Nah,
untuk menghubungkan itu kita pakai DB ya, DB, pakai con. Nah di sini hostnya itu pakai localhost dan user to root, yang artinya kita bisa mengatur sendiri, dan passwordnya itu nggak ada. Kemudian nama databasenya itu adalah data, dan isinya di dalam data itu ada 2 tabel, yaitu mahasiswa dan jurusan. Nah di sini connect, dihubungkan antara PHP dan antara ini index HTML dengan PHP MyAdmin atau MySQL. Nah, kemudian di sini ada parameter sebuah kondisi di mana jika con itu tidak bisa masuk, maka koneksi gagal. Nah, di sini itu ada beberapa, ada edit jurusan, edit mahasiswa, menghapus mahasiswa dan menghapus jurusan, dan menambahkan jurusan. Nah, jadi yang untuk di sini tuh saya membuat dashboardnya. Ini adalah tampilan awal. Tampilannya itu seperti ini. Nah, daftar jurusan. Kemudian dashboardnya itu total mahasiswa 5, total jurusan 5, dan rasio mahasiswa itu 1. Nah, jika di sini kita menambahkan data, sebuah data mahasiswa, maka otomatis dashboardnya itu akan terubah secara dinamis mengikuti database yang ada. Misal di sini kita kasih nama Kongguan, emailnya terserah lah. Nah, jurusan kita pakai hubungan internasional tambah mahasiswa. Nah, total mahasiswa itu ada 6, dan jurusan yang terhitung ada 5. Mengapa 5? Karena pada mahasiswa itu ada 2 mahasiswa dengan jurusan yang sama, yaitu Afina Velaya dan Kongguan. Sini saya mencoba untuk menambahkan jurusan, yaitu jurusan teknik mesin. Nah, kenapa munculnya error name atau email sudah digunakan? Nah, di sini itu menggunakan primary key, yang artinya itu ketika sudah ada data atau name yang sama, maka tidak bisa ditimpa dengan name yang baru, atau tidak bisa, datanya itu tidak bisa double. Walaupun namanya berbeda, tapi yang diususkan untuk tidak sama itu ada pada name. Kalau namanya sama dengan emailnya sama, itu nggak masalah. Sini kita akan mencoba untuk hapus Kongguan, hapus mahasiswa ini ya. Nah, kembali total mahasiswa itu ada 5, total jurusan 5, rasio mahasiswa per jurusan itu 1, karena 1:1. Kemudian di sini ada edit jurusan.
di jurusan ini, di sini kita mengincludekan DBPHP, koneksi ke database. Kemudian di sini melakukan sebuah kondisi jika isSet get name atau name sama dengan variable get, maka di situ akan mengecek apakah name-nya itu ada pada data. Kemudian yang kedua, query connect query select from mahasiswa where name. Nah, jadi di sini untuk mengedit mahasiswa, di situ kita pakai query select bintang from mahasiswa dan mencari name-nya itu di mana. Nah, ketika sudah ketemu, maka di situ akan melakukan proses edit data yang artinya bisa diubah. Nah, jika mahasiswa tidak ditemukan, maka akan kembali ke halaman utama. Di sini ada query untuk mengambil semua jurusan. Jurusan result connect, query-nya itu seperti select bintang from jurusan. Jurusannya itu ada nama tabel. Jurusan data, jurusan result fetch all MySQL assoc. Nah, proses di sini melakukan proses update data jika from disubmit. Nah, jika server di sini melakukan metode post request method, yang artinya apabila variabel server sama dengan post, maka parameternya itu adalah name sama dengan post, kemudian nama sama dengan post nama, email sama dengan post email, ID jurusan sama dengan post ID jurusan. Nah, di sini melakukan update mahasiswa, set nama yang sebelumnya itu ditimpa dengan nama yang baru, kemudian email yang lama itu ditimpa dengan email yang baru, dan ID jurusan itu ditimpa dengan ID jurusan yang baru yang kita masukkan. Dan kemudian where ini untuk mencari data mana yang akan mau diubah. Misal mau mengubah yang nomor 1, maka misal ini yang mau diubah, maka kita menuliskan 0168. Nah, jadi disitu telah melakukan proses update data pada mahasiswa. Di sini adalah tabel-tabel atau apa namanya ya, apapun. Kemudian di sini adalah delete jurusan. Pada delete jurusan, kita kembali memasukkan atau mengincludekan DBPHP sebagai dasar acuan database untuk mengkonekkan PHP admin dengan HTML. Jadi jika isSet get name, maka name sama dengan connect
SQL escape string ada Pak Yun. get name delete query. Query delete itu terdiri dari delete from mahasiswa where name, yang artinya menghapus tabel dari mahasiswa dan mencari NIM-nya itu di mana. Tugas. Masih boleh ya? Ya, tinggal aja. Ya benar. Malah lambat. Mungkin 20. Enak nggak bos? Oke. Ya. Bisa kata bos? Hmm. Oke. Mau apa kan nanti ya. Oke. Oh, macam yuk. Oke. Jadi di sini kondisinya jika connect query delete query sama dengan true, maka scriptnya mahasiswa berhasil dihapus. Nah, ketika sintaksnya itu benar, dan kemudian ketika tidak benar atau salah, maka muncul tulisan gagal menghapus mahasiswa. Ini munculnya itu dari atas. Kemudian apabila kita ingin menghapus, kemudian NIM yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan ada yang pada di data, maka NIM mahasiswa tidak ditemukan. Begitu skripnya ya. Nah, di sini untuk menambahkan mahasiswa sama, yaitu menghubungkan pada PHP jika server request method sama dengan post, parameternya itu name sama dengan post, manggil name, nama sama dengan variabel post, memanggil nama, email memanggil email, dan ID jurusan itu memanggil ID jurusan. Nah, di sini check query, yang artinya kita mengecek apakah NIM atau email itu sudah digunakan apa tidak. Check query yaitu membuat variabel terlebih dahulu dan sama dengan connect query select bintang from mahasiswa where name or email. Nah, ketika ada email yang sama atau NIM yang sama, maka otomatis program akan berhenti dan menampilkan error NIM atau email sudah digunakan. Kemudian insert query. Nah, di sini insert query yaitu insert into mahasiswa NIM, nama, email, ID jurusan. Values-nya itu dimasukkan pada variabel name, nama, email, ID jurusan. Nah, di insert query ini itu melakukan sebuah perkondisian di mana nantinya ketika berhasil itu akan muncul di location di atas itu location index PHP sukses menambahkan 1, sukses sama dengan 1. Nah, apabila tidak seperti itu, maka program akan berhenti dan die ini akan dieksekusi, connecting error. Nah, kemudian dilakukan lagi perkondisian else. Ketika tidak sesuai, maka invalid request. Nah, begitu juga pada jurusan itu kita tidak pakai tidak pakai check query atau bebaslah mengisi jurusan apa saja.
di sini PHP, kemudian include DB PHP itu menggabungkan antara PHP dan MySQL, PHP dan ya benar MySQL, HTML dan MySQL dan database-nya. Jika server request method sama dengan post, maka nama jurusan itu ditampilkan atau memanggil nama jurusan. Connection query, yang query pada database-nya itu memasuk inject into jurusan, nama jurusan, values, nama jurusan, dan ketika berhasil maka jadi di header itu di location index PHP. Kita jalankan kembali. Di teknik elektro kita edit, ubah menjadi teknik arsitektur. Simpan perubahan. Nah, kemudian kita akan menambahkan mahasiswa, menambahkan siapalah, Kaangul, bukan. Nah di sini misal kita mengisi dengan angka atau dengan huruf, maka nanti akan ada tulisan error atau tidak bisa, karena pada database-nya itu kita menggunakan tipe data integer. Coba ya, namanya Mutali. Kita pilih jurusan baru. Nah, tambah mahasiswa. Bisa ternyata ya guys ya. Jadi di name ini ternyata saya membuat database dengan tipe data varchar, yang artinya kamala mahasiswa. Nah, yang artinya bisa digunakan untuk angka dan karakter dengan panjang atau batas 15. Nah, kalau kita di sini diubah atau diedit sih, tambah mahasiswa, ini mata email sudah digunakan. Apanya yang sama ya? Jadi emailnya itu ada yang sama, Mutali ya. Rasio mahasiswa per jurusan. Oke, dashboardnya kita jelaskan sedikit. Jadi untuk dashboard itu ya, untuk dashboard mana itu dashboard? Nah ini
total mahasiswa ditambah sama dengan jurusan, jadi total mahasiswa. Nah, artinya total mahasiswa sesuai dengan ada di database itu minimal, misal ada 5 dengan masing-masing jurusan itu berbeda, maka jurusannya yang akan ditambah dan total mahasiswa. Jadi apabila mahasiswanya ada 7, maka total mahasiswa 7 dan total jurusan ada 5. Dinamis kan ya? Tambah lagi. Ini kita pakai nama Barcelona. Pilih jurusan manajemen bisnis karena menghitung skor 4-0 di sini ya. 4-0. Udah sekian untuk modul 7 dan 8. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. War is over.